Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai sesi kedua selama lebih kurang 30 menit dengan pelajaran Tauhid menggunakan kitab Al-Mulakhas yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan yang menerangkan kitab Tauhid. Kita sudah sampai di judul macam-macam syirik, dan sebelum Ramadan kemarin bahasan kita hadis tentang al-wahinah. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, masih tentang macam-macam kesyirikan dan mengenal berbagai macam kesyirikan. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beberapa jenis kesyirikan yang disebut di dalam hadis-hadis ini, ada yang bendanya berbeda dengan yang kita temukan di tempat kita, tetapi dengan sifat yang sama dengan yang disebutkan oleh Rasulullah. Di antaranya seperti yang kita temukan di dalam hadis ini. Saya sebutkan dulu. Bapak Ibu pernah ngelihat nggak cangkang salah satu binatang laut yang kemudian dijadikan sebagai jimat? Nah, beda kan? Kita kan tidak pernah melihat itu di sini. Tapi malah kalau di Indonesia ini ada yang namanya akar bahar. Pernah tahu akar bahar? Pernah lihat? Kalau belum tahu saya kasih tahu ya. Ada sejenis akar, setelah keluar dari laut warnanya hitam, dan itu bisa dibentuk dengan api, dipanaskan, dibentuk menjadi gelang. Ada yang kadang-kadang yang terlalu rajin bentuknya jadi cincin. Nah, menjadi gelang itu diyakini oleh masyarakat Papua. Asalnya itu tuh, masyarakat Papua meyakini bahwa itu sebagai tolak bala. Akhirnya tersebar sampai ke Sumatera. Saya pernah nemukan sekali orang di Sumatera, ini konon kabarnya Ustadz untuk tolak bala. Saya bilang, tahulah saya dari Papua. Nah, oleh orang-orang Bugis biasanya itu dihias, dibentuk macam gelang. Kepalanya itu dibuatkan kepala ular naga dari emas. Kemudian di bagian ekornya juga dikasih ekor dari emas juga. Betul-betul macam ular naga. Dan akar bahar itu setiap malam dilap sampai mengkilat. Memang cantik. Nah, dia jadi perhiasan murni, tidak jadi tidak jadi zimat. Nah, di Arab nggak ada tuh. Yang di Arab adanya al-wada'ah, semacam cangkang, bukan kerang ya. Kalau kami di Kuala Lumpur nyebutnya kepah. Kepah itu yang gepeng-gepeng itu. Apa tuh? Hah? Rokan. Saya baru tahu tuh kalau itu juga namanya rokan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu justru bisa dijadikan jimat. Saya pernah ngelihat di sini dijadikan kalung saja, perhiasan. Tapi kalau di Arab itu jadi jimat, Pak. Jadi maksud saya, jangan nanti bapak-bapak latah. Nah, ini yang saya maksud nih.
Kenapa saya terangkan seperti itu dulu sebelum saya bacakan hadisnya? Jangan bapak-bapak latah sebagaimana orang-orang yang belajar dari Ustadz YouTube tadi ya, seperti kata Ustadz Darajat tadi, main latah, main kapir-kapirkan orang aja ya. Kita meyakini ilmu yang kita dapat, iya, tapi tidak boleh latah untuk mengkafirkan orang. Kalau menganggap orang salah masih ringan lah Pak, tapi kalau mengkafirkan orang itu berat konsekuensinya Pak. Kalau sudah mengkafirkan orang itu, dan orang yang dikafirkan itu ternyata tidak kafir, kekafiran itu kembali kepada yang menyebut, itu loh, itu masalahnya itu di situ. Gak usah cerita lagi tentang perpecahan umat gara-gara halakoh al-YouTubiyah itu. Ilmunya bagus, cuma yaitu tadi lancang. Makanya saya nanti minta bapak-bapak jangan pula nanti melihat ada orang pakai kalung, laki-laki pakai kalung, biasanya talinya itu hitam, bukan rantai emas, tali hitam biasa, tengahnya itu cangkang kepah itu ya, yang kecil itu, langsung syirik, ahli neraka, batal iman. Jangan latah kayak begitu, karena konsepnya berbeda. Kalau di Arab orang memakai itu betul-betul memang itu sudah diyakini, sebagaimana teori ibu-ibu baru beranak meyakini bahwa gunting di bawah bantal itu menyelamatkan anak dari palasi kuduang. Nggak tahu pula apa sebab palasi itu takut sama guntingnya. Dan selanjutnya. Jadi ini kekhususan. Maka mari kita lihat filosofi hadisnya ini apa. Nanti kita lihat filosofinya itu apa, substansi dari hadis itu apa. Ya, kira-kira seperti itu. Ini pipet Pak ya. Ini pipet nih. Kalau selama pipet ini kita gunakan untuk minum, misalnya, bismillah, saya simpan, saya bawa di saku saya, kemana-mana saya bawa, artinya untuk mudahkan saya minum, syirik nggak? Enggak, betul ya? Tapi ketika saya taruh di kantong, terus saya katakan ini penambah rezeki untuk mengundang uang-uang yang lain masuk ke saku saya, syirik nggak? Syirik. Azimat yang bertulis rajah abata macam ikro terbalik itu, digulung-gulung, jahit dalam kain putih, masukkan di kain hitam, sampulkan ke kain kuning, lilit dengan kain hijau, lilit lagi dengan kain merah, lilit lagi dengan kain hitam, ya, dipakai di lengan atau dipakai di leher atau dipakai di pinggang dengan niat untuk tolak bala. Syirik nggak? Syirik. Tapi kalau diambil untuk melempar anjing, syirik nggak? Itu dia. Jadi kita harus ngerti sampai sejauh itu. Jangan latah. Jangan latah. Kira-kira seperti itu Pak. Gelas ini selama saya gunakan untuk minum dan segala macamnya, tidak akan berurusan dengan pidana. Tapi kalau saya gunakan untuk menghantam kepala Bapak sampai berdarah, urusannya ke penjara nggak Pak? Ke penjara. Gitu loh. Itu yang saya katakan jangan latah. Fahami masalahnya dengan baik. Fahami masalahnya dengan baik. Semangat mengamalkan ilmu, iya. Semangat untuk mendapatkan yang benar, iya. Tapi semangat untuk mengkafirkan orang, salah. Kira-kira seperti itu. Apalagi saya lihat nih besok hari besok malam ya, ada tabligh akbar Ustadz Idrus Romli. Ya, Idrus Romli hadir Pak. Jangan apa namanya, jangan alergi tak menentu. Wah, ini bukan kelompok kita, ini bukan ini anu.
Hadir, alim itu orang berilmu. Kalau diukur ilmu saya dengan ilmu dia, saya nggak seujung kukunya Pak, lillahi ta'ala saya katakan, dalam ilmunya itu. Hadir. Sehingga kita ini punya wawasan yang luas. Apalagi kalau sempat ada tanya jawab, tanya dengan penuh takzim kepada seorang yang alim. Begitu Pak cara kita dalam menuntut ilmu. Ikhlas lillahi ta'ala, bukan ikhlas li yang sifatnya keduniaan. Lillahi ta'ala, kita mencari kebenaran. Makanya saya sangat suka diantara tantangan Dr. Zakir Naik setiap kali dia ceramah, satu orang saja bisa menunjukkan satu ayat dari Bible yang mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, segera saya masuk Kristen. Saya suka kata-kata Zakir Naik itu, karena memang yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, perintah Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mencari kebenaran itu kita rendahkan diri kita kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Bisa jadi sedetik sebelum kita mati itu nampak kebenaran hakiki. Itu yang kita harapkan Allah berikan kepada kita, gitu loh. Gitu loh. Itu yang kita harapkan. Nah, maka mari kita mulai belajar hadisnya. Walahu an Uqbah ibni Amir marfu'an. Manahum, artinya dan darinya dan miliknya, yaitu milik Imam Ahmad. Karena di hadis sebelumnya dipelajari hadis dari Imam Ahmad. Imam Hambali itu. Imam Ahmadnya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir, marfu'an, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang Uqbah mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara jenis-jenis hadis itu ada yang oleh sahabat juga, tapi sahabat itu nggak dengar langsung, dia dengar dari sahabat lain, gitu loh. Man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan, apakah di leher, apakah di pangkal lengan, apakah di pinggang, tamimatan, sebuah azimat, fala atammallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah tadi, cangkang binatang laut tadi, maka Allah tidak akan memberikan kesejahteraan baginya. Timbul pertanyaan, Nabi kan nggak mengatakan bahwa itu untuk tujuan A, B, C, D. Betul. Kenapa Nabi tidak mengatakan untuk tujuan A, B, C, D? Sebab secara kebiasaan orang-orang Arab menggantungkan tamimah, azimat itu, dan menggantungkan cangkang-cangkang itu adalah untuk kesejahteraan dan tolak bala. Jadi Nabi nggak perlu mengatakan itu lagi. Itu yang saya katakan harus kita pahami. Maka jangan mentang-mentang, ini kan lafaznya umum nih, lafaznya umum. Siapa yang menggantungkan, kan umum, tidak disebut dengan tujuan, kan, betul ya? Ini umum, ini namanya mutlak, umum. Nah, di sini pentingnya diantaranya ilmu usul fikih. Inilah yang disebut al-am urida bihi al-khusus. Lafaz umum tapi maksudnya khusus. Apa kekhususannya? Kekhususannya dengan mengharapkan keberkatan, dengan mengharapkan keselamatan, dengan mengharapkan kesejahteraan dari menggantung azimat dan cangkang-cangkang binatang laut tadi.
Makanya tadi saya katakan jangan lancang. Kalau orang lancang melihat bahwa hadis ini lafaznya umum, pokoknya kan siapa saja yang menggantung, dia tidak melihat kepada qarinah yang menyebabkan. Qarinah itu artinya pendamping, sebab pendamping yang menyebabkan hadis ini menjadi muqayyad, terikat dengan niat khusus. Sama dengan saya terangkan pada pertemuan 2 pekan lalu, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang menarik, memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Umum, tapi ada kata-kata khuyala yang mentakyid, yang mengkhususkan bahwa yang tidak dilihat oleh Allah dari orang-orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki adalah khuyala, mereka yang berniat untuk bermegah-megah, bersombong-sombong. Nah, sama dengan hadis ini, hadis umum ini. Makanya kalau cuma belajar sebatas itu lalu tidak mau mendalami lagi, maka kita akan lancang. Semua yang menggantungkan azimat atau semua yang memakai azimat, langsung kita katakan bahwa itu adalah syirik. Seperti yang menggantungkan cangkang binatang laut tadi. Tapi kalau memang dia sama tujuannya, yaitu untuk menolak bala dan untuk mendapatkan kesejahteraan atau keuntungan dan bla bla bla, maka hukumnya menjadi sama. Begitu kira-kira. Dan mari kita lihat, ini bentuk ucapan dari Rasul, pengharaman dalam bentuk doa. Lihat ya, fala atammallahu lahu, maka Allah mudah-mudahan tidak akan memberikan kesempurnaan baginya. Fala wada'allahu lahu, maka mudah-mudahan Allah tidak akan memberikan kesejahteraan baginya. Ini juga lafaz pelarangan secara halus, artinya Rasul tidak menyukai. Sama dengan Rasul melihat seorang yang berdagang di dalam masjid, kemudian Rasul mengatakan la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak membuat perdaganganmu ini untung. Dari situ ulama menyimpulkan apa? Ulama menyimpulkan bahwa ini adalah larangan berdagang di dalam masjid. Sama larangan menggantungkan azimat dengan wada'ah ini untuk tujuan tercapainya kesejahteraan dan menghindarkan dari segala bencana, tidak dalam bentuk langsung jangan, bukan begitu dalam hadis ini. Tapi Rasul menggunakan lafaz halus, yaitu mudah-mudahan Allah tidak akan memberikan ketenangan dan tidak akan memberikan kesejahteraan kepada orang yang menggunakan hal-hal tersebut. Nah, filosofinya Pak adalah menggunakan atau memakai sesuatu, itu satu. Yang kedua, dikaitkan dengan untung rugi kehidupan. Itu Pak, itu filosofi yang tadi, yang awal-awal tadi saya mukadimahi. Menggunakan sesuatu, jadi bisa jadi nanti kamu bawa zimat, iya tapi kan saya nggak gantung Ustaz, yang di dalam hadis kan dikatakan menggantung. Ini enggak, saya kantongi, saya taruh dalam dompet saya. Nampak ya? Nah ini yang saya katakan tadi, filosofinya harus dimengerti, sehingga nggak perlu tanya, Ustaz saya pakai jimat tapi nggak saya gantung, padahal hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir dikatakan bahwa itu gantung. Saya enggak Pak Ustaz, saya cuma taruh dalam dompet. Gimana tuh Pak Ustaz? Jangankan dalam dompet, ente foto dalam Android dengan niat supaya Android ente tidak dihack, syirik tuh. Itu kira-kira, ngerti Pak ya? Filosofinya adalah menganggap, itu filosofinya, menganggap makhluk ciptaan Allah yang bernama tamimah atau wada'ah atau apapun yang seumpamanya,
mampu menolak bala atau memberikan kesejahteraan bagi kita, baik dengan digantung atau disimpan dimanapun di dalam badan. Saya taruh di kopiah haji saya, Pak Ustaz. Sami mawon. Ini saya pakai, saya gantung di jilbab saya yang panjang dan di belakang nikop saya. Podo wae. Sama. Filosofinya itu. Jadi jangan kita melihat lafaz umumnya saja, karena lafaz umumnya di situ berdasarkan budaya bangsa Arab di zaman sebelum Rasul dan di saat Rasul hidup. Kira-kira seperti itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah Ibnu Yaman, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Rasul melihat seorang laki-laki di tangannya, ini saya berarti di sininya nih, atau kadang-kadang di tempat jamnya ini, tali yang diikatkan. Rasul nanya, Rasul lihat nih tali apa ini, tapi berdasarkan pemahaman masyarakat itu tali warna hitam, kuning, tak apa lagi lah. Bapak kalau mau coba cari warna pink, Pak, cari warna pink, oranye itulah ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh bangsa Arab supaya tidak kena demam. Jadi semacam vaksin untuk demam, tapi nggak disuntikan. Kalau di pergelangan tangan atau di sini, di lengan. Nah, Bill Gates masukkan ke dalam lengan. Maka Rasul memotongnya, menggunting, dipotong oleh Rasul sambil membacakan ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Orang-orang, perhatikan, dengarkan baik-baik ini Pak ya, ibu-ibu. Orang-orang musyrik itu kenal Allah atau tidak? Kenal. Betul ya? Buktinya nama bapak Rasul yang belum mengenal Islam siapa? Abdullah. Dan banyak orang yang lahir dengan nama Abdullah dan Ubaidillah. Artinya mereka mengenal Allah. Saya mau tanya lagi yang kedua, mereka percaya nggak tentang adanya Allah? Percaya. Yang kedua, mereka percaya nggak bahwa jagat raya ini Allah yang ciptakan? Percaya. Maka itu disebut dengan tauhid rububiyah. Mereka tidak pernah mengatakan yang menciptakan jagat raya ini adalah Latta, Uzza, Hubal, Manat, Suwa, Ya'us, Yaghus, Ya'uq. Hatta orang-orang Nasrani itu kalau Bapak tanya, apakah Yesus yang menciptakan alam semesta? Enggak. Mereka akan mengatakan Allah Bapa yang menciptakan. Allah Al-Ab, alladzi khalaqas samawati wal ardh wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Yakin. Dan mereka tidak mengatakan bahwa dalam menciptakan langit dan bumi Allah dibantu oleh Rohul Kudus, dibantu oleh apa-apa. Enggak. Yakin bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan. Tauhid. Maka Allah katakan di dalam surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, bahwa Allah ada, bahwa Allah menciptakan jagat raya. Wa hum musyrikun. Tapi dalam masa yang sama mereka menyembah kepada selain Allah. Itu dia
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam peci jimat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang sujud dia sujud, orang puasa dia puasa, orang haji dia berhaji, tapi di pinggangnya terikat jimat. Dia percaya kepada benda-benda yang apabila dipakai atau diapa-apakan dengan syarat-syarat yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, bahwa benda-benda itu dapat memberi manfaat, dapat menolak bala. Itu filosofinya, Pak. Nah, di dalam masalah jimat ada sesuatu yang mungkin bapak-bapak akan kaget ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab justru mengatakan begini, sebagian ulama salaf, bukan saya yang mengatakan, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya ini, mengatakan bahwa sebagian ulama salaf mengatakan bahwa apabila azimat itu terdiri dari ayat Al-Quran yang sempurna, maka itu tidak mengapa. Tapi bukan semua ulama salaf, sebagian. Nah, ini juga membuat kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati dalam arti, kalau ada di antara saudara kita yang kebetulan mempelajari ini, lalu kemudian menggunakannya dengan meyakini pendapat sebagian ulama salaf tadi, bahwa azimat itu kalau terdiri dari ayat Al-Quran yang sempurna tanpa ditambah apa-apa loh, Pak ya. Ini ayat Al-Qurannya sempurna, qul huwallahu ahad, tapi ditambah jarum patah, beling pecah. Itu tak betul loh. Itu tidak ada ulama salaf yang mengatakan itu dibenarkan. Ada lagi charger rusak dimasukkan di situ misalnya, ya apalah gitu ya misalnya. Itu sudah tidak betul. Tapi kalau murni ayat Al-Quran ditulis ya, kemudian dimasukkan di dalam kain, kemudian dijadikan azimat, sebagian ulama salaf, sayangnya tidak disebut siapa saja nama mereka di dalam kitab ini, itu membenarkan. Tapi Syekh Saleh Fauzan mengatakan, sekarang ada pendapat ulama salaf yang mengatakan boleh, ada pendapat ulama salaf yang mengatakan tidak boleh. Maka untuk yang lebih hati-hati, kita ikuti saja yang tidak boleh, lebih hati-hati. Nah, itu kata pensyarah kitab ini, Syekh Saleh bin Fauzan. Syekh Saleh Fauzan mengatakan seperti itu. Tapi saya perlu sampaikan, ini amanat ilmu, tidak boleh ditutup-tutupi. Di samping itu juga supaya kita harus tahu, jangan pula nanti lidah kita lancang lagi. Kita ini sedang tidak belajar dari YouTube, Pak, sedang belajar dari kitab langsung. Jadi jangan latah mengikuti latahnya orang-orang yang latah itu. Nah, ini sebagian yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berkati ilmu kita, dan tanda berkahnya ilmu itu adalah ketika dia menambah iman kita dan menambah ukhuwah kita dengan sesama muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.